Teman-teman, saya mau lanjut jalan ke depan menunjukkan tanaman cili di sekeliling rumah saya. Ini milik jiran saya ya, bukan punya saya. Ya, doakan semoga tahun depan saya bisa beli ladang ataupun sawah, jadi bisa bercocok tanam. Nah, seperti ini teman-teman, di belakang saya banyak sekali cili. Hari ini saya mau bersih-bersih rumah, mau membuat tempat sampah karena kemarin waktu saya balik saya belum sempat membuatkan sampah. Jadi sampahnya dibuang di sebelah rumah saya, dan ini masih tanah rumah saya ya. Kalau tanah di kampung saya itu ada batasnya, dan di sebelah sini sudah punya jiran, dan ini masih kawasan rumah saya. Tadi saya sempat bersih-bersih karena daun di belakang rumah sangat banyak sekali. Ya maklum, di rumah saya hanya istri. Soalnya istri saya tidak bisa kalau bab untuk membersihkan seperti ini. Jadi terpaksa saya harus membersihkan sebelum berangkat bekerja di Malaysia. Dan alhamdulillah selama saya bekerja di Malaysia, saya bisa membuat rumah walaupun sangat sederhana sekali, tidak terlalu mewah. Ini bukan saya pamer ataupun sombong ya. Rumah segitu saja kok dipamer-pamerkan, bukan ya. Ini hanya saya menceritakan kehidupan saya setelah bekerja di Malaysia, dan alhamdulillah saya dapat rumah hasil bekerja keras di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Jumpa lagi bersama Amin Maulana. Di edisi video kali ini saya mau pergi ke kedai toko bahan bangunan. Saya mau membeli suling ataupun batu bulat ya untuk letak sampah. Tadinya saya mau membuat tempat sampah dari batu bata, akan tetapi lebih cepatnya saya beli di kedai toko bangunan, dan ini menuju jalan ke tempat toko bangunan ya. Jadi rumah saya dengan toko bangunan itu sangat dekat sekali teman-teman. Dan ini di sebelah saya ada pasar ataupun pekan, pasar tradisional ya. Dan seperti ini pasar di kampung saya. Dan alhamdulillah sudah sampai di toko bangunan, dan nantinya akan diantar ke rumah saya. Jadi saya beli nanti diantar menggunakan kendaraan roda 4. Sambil menunggu barangnya sampai, saya mau lanjut bersih-bersih rumah. Dan tadi ada pokok yang menghala ke rumah saya, jadi saya potong ya menggunakan parang karena saya tidak punya gergaji. Jadi seperti inilah aktivitas saya setelah pulang membersihkan halaman rumah, karena di rumah tidak ada orang laki-laki, yang ada hanya saya. Itu pun saya balik setahun sekali. Karena di belakang rumah saya itu semuanya ladang teman-teman. Jadi orangnya itu harus rajin membersihkan, takutnya ada ular ataupun ulat apabila di musim hujan seperti ini. Karena menjaga kebersihan sebagian dari iman. Oke teman-teman, saya mau lanjut membakar sampah, dan sampahnya saya simpan di belakang rumah. Bukan saya simpan ya, saya kumpulkan. Nanti kalau sudah kering baru saya bakar sedikit-sedikit. Dan alhamdulillah selama bekerja di Malaysia saya dapat rumah walaupun tidak mewah ya. Ini hasil bekerja keras di Malaysia. Daun-daun seperti ini, jadi mumpung saya di rumah, saya mau bersihkan supaya ular dan kulat tidak masuk ke dalam rumah ya. Ini apa ini? Daun ubi ini. Ini biar daun ubi ini. Dan sampahnya saya letak tepi dulu, kumpulkan. Nanti kalau sudah kering baru saya pindah ke sana, saya bakar. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan di sebelah rumah pun sama juga, saya mau membersihkan. Ini milik jiran ya, bukan milik saya. Ini milik jiran dan ada batasnya. Milik saya yang bersih ini, yang sudah bersih ini milik tanah saya, dan ini milik jiran. Kemarin sudah dikasih tahu sama istri saya, suruh membersihkan, takutnya ada ular. Akan tetapi jiran yang punya tanah ini, tuan rumah, ya gimana ya, namanya orang kan ada yang peka, ada yang tidak. Padahal sudah banyak kali dikasih tahu sama jiran-jiran sebelah juga, Bang, ini tanahnya banyak sekali daun-daunnya, tolong dibersihkan, takutnya ada ular, nanti takut sebelah rumah masuk, takut jiran sebelah juga takut juga. Karena tuan rumahnya sangat degil sekali, kadang-kadang pun saya sangat geram. Dan tadi saya beli apa ini, semen
Sekok Semen. Ini tempat sampah namanya Suling, dan tadi diantar di rumah memakai kendaraan kereta seperti itu. Jadi kalau di kampung saya mau beli barang-barang seperti semen. Oke teman-teman, saya mau lanjut membersihkan daun jati. Tadi saya panjat pokok jatinya ya, yang menghala ke rumah saya potong. Tadi saya sudah meminta izin kepada pemiliknya ataupun yang punya pokok jati, karena di musim hujan ini takutnya rubuh dan kena rumah saya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke. Karena cuaca dan kondisi tidak mendukung hujan, jadi ini saya sambung besok ya, seperti sampah di sebelah rumah dan sampah daun jati itu tunggu kering nanti baru saya bakar sedikit-sedikit ya, soalnya dekat dengan rumah, jadi kalau membakar itu sedikit-sedikit. Dan yang putih-putih itu bulat apa bang? Yang putih-putih bulat itu untuk tempat sampah. Jadi di sebelah rumah saya itu tempat sampah. Dulu saya sudah buat, saya sudah gali sampai ke dalam untuk buang sampah. Akan tetapi lama-kelamaan ketimbun tanah lagi. Jadi saya beli yang seperti bulat itu konkret ya, batu konkret. Kalau di Malaysia panggil batu konkret. Jadi saya beli batu konkret untuk letak sampah. Karena di rumah saya tidak ada petugas pungut sampah. Ada di bagian depan sana. Kalau di bagian kampung-kampung seperti ini tidak ada ya petugas untuk memungut sampah seperti di perkampungan Malaysia. Ya nggak apa-apa lah, saya inisiatif sendiri buat sampah sendiri. Nanti apabila sudah penuh diambil, diasingkan. Jadi saya tadi sudah kasih saran sama istri saya, apabila ada botol, ada kaca, plastik, mana yang boleh dibakar. Kalau botol-botol saya suruh asingkan, nanti boleh dijual ataupun dikasih sama orang. Kira-kira seperti itu. Dan itu pun saya belajar dari waktu merantau di Malaysia. Dulu waktu saya bekerja di Malaysia, di perkampungan itu ada botol-botol kecil diasingkan. Botol-botol kecil bekas untuk tempat sampah. Botol kecil, botol diasingkan, kaca diasingkan, plastik diasingkan. Jadi seperti itu sahabatku semua. Oke, saya mau mandi dulu karena sudah hujan, kedinginan. Dan tadi saya sudah kumpulkan dapat 2 koni sampah yang lama. Nanti kalau sudah bersih, istri saya suruh buang di batu bulat itu. Nanti akan saya buatkan tempat sampah untuk botol, plastik. Jadi nanti saya belikan macam di Malaysia, di perkampungan saya pernah melihat. Jadi botol diasingkan, kaca diasingkan, seperti itu sahabatku. Dan alhamdulillah bekerja di Malaysia saya mendapat pengalaman, dan pengalaman itu saya boleh bawa ke kampung saya seperti ini. Dan ini sampah yang bekas-bekas kayu ini, karena kondisi hujan, nanti tunggu kering baru saya bakar sedikit-sedikit. Seperti ini juga teman-teman. Ya maklum, di rumah tidak ada orang laki-laki, yang ada istri saya. Ya saya balik terpaksa membersihkan. Oke, saya membuang sampah ini di tempat sana karena di kampung saya ada ya pembuangan sampah yang tempatnya sangat besar sekali. Dan ini hasilnya setelah dibersihkan. Sampah yang lama saya masukkan dalam goni, dan nanti saya mau buang ke tempat pembuangan sampah. Dan tadi saya beli ini batu konkret ataupun suling kalau di kampung saya, untuk letak sampah supaya tidak berserakan. Sebab di kampung saya ataupun jiran saya kebanyakan memelihara kambing, ayam, itik, lembu. Nah, dan ini pelakunya ayam yang selalu mengorat-aritkan atau menserakan sampah saya. Kemarin waktu saya sebelum berangkat ke Malaysia, saya sudah buatkan lubang untuk letak sampah, dan akan tetapi lama-kelamaan tertimbun tanah. Jadi saya beli ini mumpung saya di rumah. Dan ini sampah saya nanti mau buang ke tempat pembuangan sampah ya. Karena di kampung saya tidak ada tong sampah. Kok tidak ada tong sampah? Tidak disediakan tong sampah di depan rumah. Berbeda sama di perkampungan Malaysia. Kalau di perkampungan Malaysia, di depan rumahnya itu setiap rumah ada tong sampah, dan setiap paginya ada petugas pemungut sampah nanti akan dibuang. Dan itu kalau tidak salah untuk warga Malaysia membayar ya, bukan
apa ya, bukan free. Kemarin saya pernah membuat video di wilayah ataupun di daerah, katanya setiap bulannya membayar cukai, kira-kira seperti itu. Apakah percakapan saya ini salah? Nanti tolong dijelaskan ya untuk para sahabatku. Oke, saya mau lanjut pergi ke tempat sampah. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di perkampungan saya tidak ada tong sampah di depan rumahnya ya. Di masyarakat agar lebih bisa sadar diri untuk menjaga kebersihan lingkungan. Oke, teman-teman, saya mau lanjut perjalanan menuju ke tempat sampah. Kok ke tempat sampah? Pembuangan sampah. Ya, mohon maaf. Lidahnya Bang Amin kalau sudah bercakap itu kadang-kadang suka berbelit-belit ya, mungkin bawaan saya ya. Dan inilah tempat pembuangan sampah di kampung saya, teman-teman. Jadi seperti ini tempat pembuangan sampah di kampung saya, dan ini tanah sudah dibeli sama pemerintahan setempat. Berbeda sama pembuangan sampah di Malaysia ya. Kalau di Malaysia lebih modern. Oke teman-teman, saya mau balik ke rumah. Tadi hujan waktu saya bersih-bersih rumah. Dan ini waktunya sudah makan siang. Dan istri saya masak apa? Masak apa, Dik? Masak sambal. Masak sambal, telur, dan goreng tempe. Bukan, Dik, salah. Goreng telur, tempe goreng, dan sambal. Ya, seperti ini teman-teman. Masakan orang kampung sangat sederhana sekali. Karena di kampung saya mau makan ayam dan daging itu harganya cukup lumayan mahal. Jadi masakan kampung ini pun sudah sangat enak sekali ya. Karena di kampung saya harga ayam sama daging itu sangat mahal sekali. Jadi kalau mau makan ayam ataupun daging itu di waktu-waktu tertentu ya, Dik ya. Karena kerja di kampung satu harinya cuma 100.000, apabila kita beli daging ya tidak cukup, karena daging di kampung saya harganya 130.000 teman-teman. Dan ayam 1 kilonya berapa, Dik? Ayam 1 kilo 32.000. Kalau diringgitkan sekitar 10 ringgit lebih, Dik. 10 ringgit. 10 ringgit lebih. Dan untuk harga ayam dengan daging sangat murah sekali di Malaysia, teman-teman. Yuk jemput makan, saya sudah lapar. Karena tadi saya tanya istri saya masak apa, Dik? Masak sederhana, Mas. Masak sambal sama goreng telur. Karena di kampung saya mau beli daging, daging pun harganya sangat mahal sekali. Ayam sama juga. Jadi seperti inilah makanan orang kampung ya sahabatku semuanya. Jadi menyesuaikan penghasilan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sangat enak sekali. Makan sambal dengan telur dan ulam kacang panjang, ya Allah, sangat nikmat sekali. Yuk sahabatku, jemput makan. Dan ini petai kecil ya, petai kecil sudah berbuah, ada buahnya, lalu disisihkan, dimasak. Sangat enak sekali ini, buat ulam juga. Alhamdulillah sudah selesai makan dan saya mau menunjukkan suasana rumah saya seperti apa. Dan seperti ini teman-teman, suasana rumah saya. Di belakang rumah saya ada banyak ladang. Dan ini ladang milik tetangga saya ataupun jiran saya. Nah, di belakang rumah saya seperti ini teman-teman. Jadi di belakang rumah saya ladang semuanya. Dan di sebelah sana juga ada rumah. Seperti ini teman-teman, rumah kampung saya. Berbeda sama rumah di perkampungan Malaysia. Kalau rumah di perkampungan Malaysia, belakang rumahnya banyak kebun sawit. Kalau di kampung saya ya seperti ini, ladang. Kadang-kadang ditanami jagung dan kadang-kadang dibiarkan seperti ini. Nah, ini dibiarkan seperti ini teman-teman. Yang ini rumput, dan rumput kalau di kampung saya itu jadi rebutan karena kebanyakan mayoritas warganya memelihara kambing ataupun lembu. Berbeda kalau di Malaysia. Kalau di Malaysia rumput dibiarkan saja, tidak ada orang yang mengambil. Dulu waktu saya beli tanah di sini
itu belinya tidak 1 ekar ya, belinya 1 petak, dan 1 petaknya itu 10 meter kali 20 meter. Dan dulu waktu saya masih beli itu harganya sangat murah sekali, masih sekitaran 20 juta, kalau diringgitkan sekitar 7.000. Akan tetapi sekarang makin lama tanah semakin mahal dan harganya sekarang sekitaran 50 hingga 60 juta. Itu kalau diringgitkan sekitar 18.000 ataupun 17.000, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau di kampung saya mau membeli tanah untuk rumah, tidak ada menjual tanah 1 ekar. Dan tentunya kalau dijual 1 ekar, orang yang biasa-biasa, yang orang petani tidak mampu beli, jadi dijual petak-petak. Dan 1 petaknya untuk 1 rumah saja ada lebih tanah sedikit. Seperti rumah saya ini ada lebihan tanah sedikit ya. Ya kalau untuk parkir motor ataupun kereta masih muat. Oke teman-teman, saya mau pergi ke depan sana, mau menunjukkan suasana kampung halaman saya. Karena di kampung saya dikelilingi ladang kebun ya. Berbeda sama di perkampungan Malaysia. Kalau di perkampungan Malaysia, belakang rumahnya kelilingnya biasanya kebun sawit. Dan kalau di rumah saya, di kampung saya, banyak warga menanam jagung ataupun cili. Nah seperti itu teman-teman, berbeda sama di perkampungan Malaysia. Kalau di perkampungan Malaysia rumahnya itu besar dan halamannya itu sangat luas sekali. Bahkan kalau parkir kereta di depan rumah itu boleh memuat kereta 5 hingga 10 kereta. Oke teman-teman, begitulah penjelasan saya hari ini. Seperti ini teman-teman suasana kampung saya. Di depan sana ada kebun jagung. Saya mau menunjukkan. Nah seperti ini ada rumah lembu ya, ataupun kandang lembu. Nah saya mau jalan-jalan di sekeliling rumah saya teman-teman. Nah seperti ini. Seperti ini teman-teman. Di sebelah rumah saya ada kebun jagung. Dan di depan sana sudah tempat wisata ataupun waterboom ya. Jadi rumah saya dengan tempat anak-anak bermain ataupun kolam renang sangat dekat sekali. Dan di sana ada cili. Warganya menanam cili di ladang. Nah, saya mau menunjukkan juga teman-teman. Jadi rumah saya dikelilingi ladang. Dan untuk petai, ini kalau di Malaysia namanya petai juga kan, petai kecil. Di kampung saya itu dijual teman-teman. Apabila di ladang ada tanaman petai seperti ini, nanti boleh dijual dan untuk pakan kambing. Nah, berbeda kalau sama di Malaysia. Kalau di Malaysia petai ini tidak laku sama sekali ya, bahkan dikasih pun orang tidak mau. Akan tetapi kalau di kampung saya jadi rebutan. Soalnya banyak warga yang memelihara kambing. Teman-teman, saya mau lanjut jalan ke depan menunjukkan tanaman cili di sekeliling rumah saya. Ini milik jiran saya ya, bukan punya saya. Ya doakan semoga tahun depan saya bisa beli ladang ataupun sawah, jadi bisa bercocok tanam. Nah seperti ini teman-teman, di belakang saya banyak sekali cili. Nah seperti ini. Ini cilinya teman-teman. Ini seperti cili yang saya tanam di Malaysia ya, di tempat kerja saya. Sama juga seperti ini. Karena kemarin saya waktu menanam itu juga meminta teman saya. Teman saya baru balik dari Indonesia. Beliau membawa bibit dari kampung dan ditanam di tempat tinggal teman saya. Dan saya meminta. Nah teman-teman. Dan kemarin juga ada yang berkomentar, "Bang, kenapa di kampung Bang Amin kalau memanen jagung ditunggu sampai kering?" Karena di kampung saya kalau dijual basah tidak laku, dan laku pun hanya sedikit saja ya, peminatnya kurang. Jadi peminatnya kebanyakan jagung kering dan nanti bisa dijual ke
seperti kilang lah. Nanti akan dibuat tepung dan dibuat pakan ternak ayam, dibuat pakan burung, seperti itu teman-teman. Dan di tepi jalan ladang kebanyakan ditanami pokok jati ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke teman-teman, saya mau balik ke rumah. Dan seperti itulah cerita hari ini. Dan alhamdulillah selama saya bekerja di Malaysia, saya bisa dapat hasil bikin rumah. Dan ini hasil bekerja di Malaysia dapat rumah teman-teman. Alhamdulillah kerja di Malaysia. Dulunya waktu saya masih pertama kali masuk, dapat 2 tahun, saya beli tanah. Dan kumpul sedikit demi sedikit, alhamdulillah rumah saya sudah jadi. Dan inilah rumah saya hasil bekerja keras di Malaysia. Alhamdulillah. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video vlognya Bang Amin. Semoga terhibur dan jangan lupa tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke teman-teman Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.